Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safinaja Algifara dengan NPM 2463025 dari Prodi Administrasi Bisnis Universitas Yupentek Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari buku Kreativitas dan Inovasi karya Bapak Esaka Pratala, Esos MSI, dengan topik utama yakni kreativitas manusia dalam administrasi. Simak videonya ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih serius, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin tentang apa saja sih yang akan nanti kita bahas. Oke, jadi yang pertama itu ada konsep kreativitas manusia dalam administrasi. Yang kedua ada pikiran dan tindakan manusia dalam administrasi. Yang ketiga ada indoktrinasi manusia dalam administrasi. Dan yang terakhir ada pembunuhan karakter dalam administrasi. Materi yang pertama adalah konsep kreativitas manusia dalam administrasi. Kunci dari administrasi yang berkualitas adalah kemampuan tenaga kerja manusia yang berfungsi sebagai penggerak bagi tenaga kerja non-manusia, sehingga dapat menciptakan satu atau beberapa jenis produksi. Lalu, apa sih perbedaan produksi dan produktivitas? Jadi, yang perlu teman-teman ketahui, produksi itu adalah barang atau jasa yang merupakan hasil kerja manusia. Sedangkan produktivitas itu adalah proses kerja manusia menggunakan alat kerja lain untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, di sini kita akan mengetahui lebih dalam apa sih produktivitas. Jadi, produktivitas merupakan tujuan administrasi yang dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemimpin, pemangku kepentingan, dan anggota administrasi. Nah, dalam pelaksanaan ini diperlukan beberapa hal. Yang pertama, kerjasama yang adil dan bijaksana. Yang kedua, loyalitas sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, pengawasan pimpinan untuk menghindari sasaran ganda dalam administrasi. Materi yang kedua adalah pikiran dan tindakan manusia dalam administrasi. Kreativitas dalam administrasi dipengaruhi oleh proses pemikiran dan tindakan manusia. Pemikiran manusia harus dilandasi dengan rasionalitas dan tindakan harus dilandasi dengan moralitas. Pemikiran manusia dalam administrasi adalah penggunaan potensi rasionalitas manusia dalam proses kerjasama untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Pembentukan pemikiran manusia diperoleh melalui belajar formal, belajar informal, serta pengalaman kehidupan. Administrasi berfungsi menciptakan keteraturan kerja melalui aturan dan hubungan kerja yang ditetapkan oleh pimpinan. Materi yang ketiga adalah indoktrinasi manusia dalam administrasi. Mungkin dari sebagian besar teman-teman yang menonton video saya, bingung apa sih indoktrinasi itu? Maka dari itu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih indoktrinasi. Baik, jadi indoktrinasi adalah usaha seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain agar suatu pemikiran tertanam kuat dalam dirinya. Indoktrinasi memiliki dua makna. Yang pertama, makna positif dan makna negatif. Makna positif artinya memberikan nasihat atau pengetahuan kepada seseorang yang diterima dengan sungguh-sungguh. Sedangkan makna negatif artinya penekanan terhadap satu jenis pemikiran dan melarang pemikiran lain. Tujuan indoktrinasi dalam administrasi
Yang pertama, untuk memperkuat administrasi, dan yang kedua, untuk menjadi patologi administrasi apabila merugikan organisasi. Materi yang terakhir adalah pembunuhan karakter dalam administrasi. Maksudnya gimana sih? Jadi, pembunuhan karakter dalam administrasi adalah tindakan seseorang untuk menghilangkan semangat kerja orang lain sehingga menjadi malas dan apatis terhadap pekerjaan. Pembunuhan karakter ini biasanya terjadi karena persaingan dalam administrasi. Ada beberapa jenis karakter manusia. Yang pertama adalah karakter sapiens, manusia yang memiliki kemampuan berpikir analisis. Yang kedua ada karakter pabers, yakni manusia yang lebih senang ketika bekerja dengan tenaga fisik. Yang ketiga ada karakter ekstrovert, manusia yang sangat terbuka dan sangat mudah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah karakter introvert. Karakter ini berkebalikan dengan karakter ekstrovert. Karakter introvert ini adalah manusia yang sangat tertutup dan sangat sulit dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pembunuhan karakter dalam administrasi dilakukan melalui tekanan atau larangan yang menyebabkan menurunnya semangat kerja seseorang. Baik teman-teman, keempat materi sudah saya sampaikan. Jadi, kesimpulannya, kreativitas manusia dalam administrasi berkaitan dengan kemampuan berpikir, bekerja sama, dan melaksanakan kegiatan administrasi untuk mencapai tujuan bersama. Kreativitas, pemikiran, indoktrinasi, dan karakter manusia mempengaruhi keberhasilan administrasi. Oke semua, tibalah di penghujung presentasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya berharap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Saya, Safinaja Algifara, pamit undur diri. Bye-bye semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.